Saya dari teman-teman media Ibu. Jadi ada salah satu sahabat Bapak, sahabatnya Pak sahabatnya Basori, itu mengadu ke kami. Ya, baru kemarin pas aja. Oh iya, kan Pas takziah dan oh iya. Ngadunya kan istilahnya pada saat Pak Basori ini meninggal habis vaksin gitu. Habis vaksin booster nggih Bu nggih. booster 2. Booster 2. Iya. Berarti vaksin ke Keempat. Keempat ya. Vaksin keempat. Itu pada saat vaksin kan hari Kamis. Ya Nggih, Kamis. Kamis jam sekitar jam 9.10 nih Bu. Ya, sekitar itu mungkin kan kerja Pak. Kan pada saat kerja nggih. Iya. Nah, sebelum vaksin ini Pak Basori ada tanda-tanda misalkan sakit atau punya penyakit bawaan atau dus pundi Bu? Enggak pernah apa periksa-periksa enggak pernah. Nggak pernah, Cuma tapi- ya biasa pegal gitu. Nggih. Tapi pada saat mau vaksin, pada saat mau berangkat kerja, memang nggak ada keluhan apa? Enggak. Kalaupun sakit kan enggak Nggak berangkat, nggih. Jadi terus setelah vaksin itu sorenya kan pulang ya, pulang kerja. Ya pulang itu. Nggih, pulang kerja itu udah ada rasa tanda-tanda greges atau gimana gitu. Iya, itu nyampe apa sepeda itu. Aku kok enggak kuat aku ngoten. Terus saya bopong terus duduk di kursi itu di depan itu. sempat tanya Bu, habis kenapa gitu enggak? Iya. Oh, Saya ya, terus tanya habis vaksin gitu. Oh, habis Teman vaksin. kemarinnya juga bilang kalau hari Kamis mau vaksin gitu. lantas kemudian setelah tahu seperti itu dibawa kemana Ibu? Dibawa ke rumah sakit mana? Kamis itu apa? Kan ininya kan kondisinya ini katanya kenapa Pak ininya habis dipatok ayam katanya gitu. Loh, tapi suntik itu habis booster itu kan langsung kerja. Langsung kerja lagi semuanya, teman-temannya juga seperti itu. Jadi tidak ada jeda istirahatnya ya. Enggak ada. Langsung bekerja. Langsung kerja semuanya. Tunggu dulu. Jadi ini vaksinasi perintah dari bosnya atau bagaimana? Dari pabrik atau bagaimana? Apanya? Oh ya dari pabriknya itu. Oh, yang memerintahkan untuk vaksinasi. Ini saya dengar informasi dari temannya itu mengatakan kalau tidak mau vaksin maka saya akan keluarkan dari pekerjaan. Apa betul itu? Kata-katanya seperti itu. Apa katanya? Teman-temannya. Kata teman-teman. Gimana? Ya kata temannya, tapi saya kan ya nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Benarnya kan nggak tahu. Yang tahu kan ya teman-temannya gitu. Yang bersamaan vaksin waktu itu ya Bu? Ya mungkin seperti itu. Oh, iya. Saya kan kalau vaksin kan saya juga tidak mendampingi. Benar. Saya kan di rumah. Cuma pas pulang saya dalam kondisi seperti itu. Gitu loh. Terus dengan kejadian seperti ini Ibu merasa keberatan atau gimana dengan kejadian yang di luar takdir lah, kalau misalnya takdir ya, tapi ada hukum sebab akibatnya itu gimana Ibu? Ya gimana ya, namanya kecewa ya kecewa gitu, tapi gimana lagi gitu loh. Nggak ada teman-teman untuk mendampingi bagaimana menuntut pabrik atau gimana, nggak ada? Kemarin apa saudara cuma komplain aja, cuma ngomong ke sana. Oh, saudara sudah melakukan komplain ke pabrik ya? Iya ya cuma ngomong gitu loh ke Curhat? sana. Iya, Iya. masalah itu Itu saudara dari adiknya Pak Basori itu. adiknya Pak Basori ya? Iya. Adik kandung Pak Basori. Iya, Namanya Pak. siapa Ibu? yang di Bali. Oh, yang di di Bali. Bali. Iya. Namanya siapa itu? Pak Mami. Mbak Mami. Iya. Terus tanggapan dari pabrik seperti apa itu? Ya dijelaskan ya seperti itu gitu. Ya dijelaskan. apa-apa, Ya. Ya. Pas setelah Pak Basori kan pulang ya Bu sore, terus kan sudah istilahnya udah lemes ya, istilahnya udah ada keluhan gitu kan habis satu. Terus malam itu kan Kamis malam itu sempat dibawa kemana Bu? Kamis malam. Rumah sakit atau- Belum Ya, belum ya. mau. Nah, cuma saya kan ininya merah, katanya di batok ayam itu pas kerja itu. Terus ininya itu cuma merah. Terus Jumat pagi itu baru dibawa ke Malam itu cuma
sama ibunya itu dikasih air hangat biar Hangat, nggih. nggak anu gitu. Terus pagi itu kayaknya itu melempuh gitu. Terus ininya itu kayak agak coklat-coklat gitu. Sininya itu coklat-coklat. Habis itu terus dia itu minta rujukan, minta ke rumah sakit aja gitu. Dia minta ke Muhammadiyah aja gitu. Muhammadiyah. Akhirnya ke Muhammadiyah. Muhammadiyah. Diterima itu. Diterima. Terus diagnosanya apa itu? Kalau Hasil diagnosanya. hasilnya katanya itu katanya jantung kalau di situ. Muhammadiyah. Ya, kalau terus sampai malam itu apa tensinya kok naik turun, dokternya juga takut, akhirnya dirujuk Ke rumah sakit umum. ke rumah sakit umum sampai ke situ jam 9 malam. Ya, jam 1-nya nggak ada itu. Jam 1 malam, Kita setengah malam berarti. Nah, waktu apa itu kakinya hanya satu aja yang gejala Satu itu. aja. Oh, yang sebelah mana, Bu? Kanan apa kiri? Kiri. Nih. Salah satunya pokoknya nggak Oh, ada. nggih. Ya. Tapi nggak sempat ini ya, ada dokumennya Pak Basori waktu sakit. Sudah ada kan ya di kita. Di kita ada juga. Tunggu dulu, Bu. Ibu tadi mengatakan kalau dari pihak Popom pernah yang ke sini ya, setelah meninggal Pak Basori. Ada orang ke sini. Pagi pas meninggal. Berapa orang itu? Pertama satu, terus banyak. Entah berapa nggak tahu. Apa nunya? Tujuan utamanya ke sini apa saja yang diucapkan, yang dibilang sama ke Ibu? Ngomong apa? Ya cuma tanya kenapa gitu. Terus Ya saya jelaskan seperti itu. ngasih tali asih? Dari pihak pabrik ngasih Dari tali pihak pabrik misalkan ngasih minta maaf. Enggak. tali hasil itu rasa Ngasih bersalah atau itu. bela sungkawa gitu. Air 3 dus. Wah, itu enggak ada. Terus uang? Uang nggak ada. Enggak ngasih sama sekali. Teman-temannya banyak. Oh, Teman-teman. Tapi dari pihak Pasti bosnya? dari manajemen perusahaan Pokpan sendiri ada enggak, Bu? Dari perusahaan, dari manajemen perusahaan Penyampaian ada? khusus lah. Nggih. Khusus. Dari pabriknya Nggih. cuma ngasih telur itu Dua tray. Pak Basori pun lama Bu ya? Jadi karyawan sih. Dari 97. Wah, senior. Senior. Sementara cukup itu. Jadi poinnya gini, pimpinan ada perasaan ingin istilahnya curhat Nggih. Kalau cuma tanya ya kejadiannya seperti itu. Nggih, Kalau di nggih. sananya saya nggak tahu. Kalau Iya. Siap-siap. Apa karena tuh, Tante? terlalu jauh mungkin saya juga nggak berani. Nggih. Ya kita ya gimana ya, sama-sama punya anak gitu. Terus kalau dilihat dari takdir ya sudah. Saya serahkan, tapi harapan saya ya jangan seperti ada lagi seperti ini gitu. Oh iya itu ya. Tuh. Jangan sampai ada Ada kejadian yang kejadian sama. seperti ini terus apa kayak apa atasan jangan kayak arogan gitu. Sana. Gini ya, pertama ya saya ambil hari Kamis ya. Ini sesuai dari laporan ibunya ya. Hari Kamis dia itu berangkat pagi. Ya, pagi vaksin ke puskesmas. Tuh ya. Sebelum vaksin dia mendapat tekanan dari pihak perusahaan. Siapa yang nggak ikut vaksin dikeluarkan dari perusahaan ini, tidak boleh bekerja lagi. Hari Kamis pagi dia vaksin ke puskesmas Begaluh. Setelah vaksin dia langsung bekerja gitu. Dia langsung bekerja seperti biasa, dan jam 1 setelah istirahat dia itu dipatok ayam sampai berdarah. Sudah sampai berdarah. Terus setengah 4 timbullah gejala-gejala memar,
memar itu kaki yang bekas dipetuk ayam itu, dan panas dingin badannya. Itu badan panas dingin. Setelah jam 4 kan pulang. Setelah sampai perjalanan, dia mampir ke ibu, karena ibu yang terdekat menuju rumahnya itu. Nah, mampir ke Gabus, mengeluhlah dia, "Bu, saya habis vaksin." "Loh, kenapa kok tiba-tiba kamu ikut vaksin? Apa sehat kamu?" "Gimana, Bu? Orang dari pihak perusahaan harus begitu. Terpaksa saya jalanin." Seperti itu. Terpaksa saya jalanin. Kalau nggak ikut vaksin, saya dikeluarin. Seperti itu. Nah, gimana namanya orang tua? Terus ngobrol, mengeluh. Penglihatannya rabun waktu itu. Masih di Gabus itu. "Loh, Bu, fotoku kok koyok rabun ngene, Bu. Wes aku tak mulai ya. Kok enek apa-apa nek dalan." Begitulah dia. Nah, pulang dari Gabus sampai di rumah, dia nggak bisa turun. Diboponglah, kakinya sakit. Diboponglah sama istrinya masuk ke ruang tamu. Nah, duduklah di sana. Sementara itu, waktu itu karena sudah malam, hasillah obat-obat biasa gitu, kira meriang biasa. Terus setelah itu dirawat 1 malam itu. Pagi Jumat pagi diajaklah ke bidan. Nah, setelah dirawat di bidan, dirujuklah ke rumah sakit. Disuruhlah ke rumah sakit Muhammadiyah. Nah, setelah itu dirawat dapat setengah hari itu dirawat. Itu hari Jumat itu udah mulai timbul bercak-bercak hitam, kayak pembuluh itu mati, bengkak sudah kakinya. Nah, setengah hari di rumah sakit Islam tidak bisa menangani karena alatnya belum tidak memadai. Rujuklah ke rumah sakit umum. Nah, rujuk ke rumah sakit umum, itu kondisinya sudah bengkak, udah pecah-pecah, itu udah meletus kulitnya. Di rumah sakit umum itu melepuh dia, kayak kena api gitu. Nah, setelah perawatan, belum sih dirawat, cuman baru pembersihan, dibersihin gitu, udah keluar darah hitam itu, belum dapat kamar, meninggallah itu si kakak. Itu ceritanya. Mohon maaf, ini dengan siapa? Dengan siapa ini saya bicara? Ini adiknya, adik ipar yang di Bali. Oh, berarti jenengan yang ke Pokpan setelah kakaknya jenengan meninggal ya? Betul. Kebetulan Betul, kemarin itu saya ke Jogoroto, rumahnya istrinya. Saya ke sana kemarin. Cuma sampai saat ini kan tidak ada tanggapan, ya Mas ya? Iya, belum. Jadi Cuma itu aja pengurusan BPJS itu aja. terus apa yang ingin disampaikan kepada PT Pokpan dan Puskesmas Megalo? Apa yang ingin disampaikan dengan adanya kejadian ini? Begini Mas ya, saya tidak menyentuh pelaksanaan vaksin. Saya minta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan aja, gitu. Karena kemarin saya sudah sempat ke Carun Pokpan juga. Terus tanggapan di sana bagaimana? Ini kan ikut vendor dia, si kakak ini memang sih sudah 27 tahun dia bekerja di sini, di Carun Pokpan. Tahun 2008 di outsourcing, diambil alih lah oleh vendor itu, hak karyawan itu. Seperti itu. Dikelola oleh vendor lain, PT lain, yang namanya PT SNM gitu, apa CNM gitu. CNM. Namanya vendor yang itu. CNM ya.
Seperti itu. Terus saya kemarin tanya pihak Pokpan sendiri sebelum saya ke Surtiga, seperti itu bilangnya. Itu masalah untuk pengelolaan karyawan segalanya itu semua sudah diserahkan oleh PT CNM itu, seperti itu. Nah, tapi saya kan, nah ini kan sudah 27 tahun dia mengabdi di Carun Pokpan, statusnya kan masih di Carun Pokpan saya gitu. Iya, iya. Iya, tapi semua sudah pengelolaannya untuk karyawan itu semua 100% sudah semua di PT CNM itu, seperti itu. Nah, seperti itu saya dapat dari pihak Carun Pokpan, Pak. Oh gitu ya. Ini kan iparnya jenengan, waktu saya ke sana kemarin kan saya tanya, apakah dari PT Pokwan setelah meninggal suaminya Mbak, ada yang kesini bilang ada Pak. Dia bawa apa? Dia cuma bawa aqua 2 dos. Sama telur. Oh sama telur ya? Terus Iya, sama telur. bawa uang apa enggak sebagai pasangan? Tidak ada. Enggak bawa uang sama sekali ya? Tidak ada, tidak ada. Terus kata-kata apa saja yang diucapkan dari pihak pabrik itu ke pihak keluarga? Ya gimana ya? Turut bela sungkawa aja, turut berduka aja gitu. Itu toh ya? Iya. Jadi dari pihak keluarga menuntut PT Pokwan ya? Saya, kalau penjelasan dari pihak Pokpan seperti itu, otomatis saya menuntut kedua-duanya gitu, Pak. Karena dia bekerja di bawah naungan Pokpan juga. Masukku, Dan ini, maksud saya jenengan ya, mau menuntut ke pihak pabrik dan pihak mana? saya mau menuntut pihak Pokpan sama PT CNM. Oh, berarti ndak ke puskesmas toh? Bukan. Oh iya iya iya. Bukan. Saya menuntut hak-hak dia ini selama dia mengabdi Betul, 27 betul. tahun itu. Betul. Gitu. Iya iya iya. Iya. Terus siapa lagi nama lengkapnya jenengan? Siapa? Inengah Sumantra. Saya sebagai iparnya. Ya makanya paham. Berarti jenengan saudara sama di sini, istrinya ya? Adiknya si almarhum itu Iya iya. istri saya gitu. Paham paham. Ini kan istri keduanya, iya toh yang saya datangin kemarin itu. Yang mana? Yang saya datangin kemarin Yang di di Sumber. Jogoroto itu. Iya. Yang oh iya, istri kedua itu. Iya, yang guru toh P3K itu. Tapi yang pertama udah cerai, udah sah dia ini kawin sah dia ini. Iya, makanya resmi, tetap resmi. Heeh. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup sementara? Enggak. Saya minta itu aja dari pihak CNM, tolong minta tanggung jawabnya, dan PT Carun Pokpan itu aja. Oke, saudara. Kalau nanti mengabaikan itu, karena di sana ada tekanan, itu saya sampaikan nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.